Halo para pencari fakta, jumpa lagi di Adiani. Kali ini kita akan membahas film Raging Fire. Film aksi yang disutradarai oleh Benny Chen. Film ini menceritakan tentang Chaung Sungbong, Donnie Yen, sebagai petugas unit kejahatan regional yang bekerja di garis depan dan memecahkan banyak kasus besar. Tanpa berlama-lama kita simak ulasannya. Pagi itu, Bong yang bersiap untuk bekerja seperti biasa. Sebelum berangkat, dia sempat membuatkan sarapan pagi istrinya yang sedang hamil dan dia juga berpesan untuk berhati-hati karena kehamilannya yang sudah semakin membesar. Bong yang bekerja di kantor polisi distrik timur sebagai seorang polisi divisi kriminal. Hari itu atasan Bong, Inspektur Yeo datang memberikan hadiah perlengkapan bayi untuk kelahiran anaknya dan dia juga selalu dinasehatin agar menghormati kantor polisi distrik lain. Karena Bong dikenal dengan polisi yang tegas, dia tidak terlalu menghiraukan nasihat atasannya itu. Kemudian Bong mengadakan rapat operasional untuk menangkap bandar narkoba yang sudah diburu sejak lama bernama Wong Kun. Mereka menyusun rencana penyerbuan jam 9 malam untuk menangkap Wong Kun yang akan bertransaksi dengan geng Vietnam. Saat rapat selesai, Bong mendapat telepon dari Kaapo, seorang rekan sekaligus atasannya dari kantor pusat bahwa ada masalah penting. Kaapo menyuruh Bong segera datang. Ternyata, di sana sudah berkumpul para petinggi polisi dan seorang bos konglomerat bernama Chen. Mereka meminta Bong untuk menghentikan perkara anak bos Chen, yang beberapa hari lalu mabuk berat dan memukuli seorang anggota polisi. Bong dengan tegas menolak. Saat dia mau kembali, seorang petinggi polisi sempat memperingatkan dia. Tapi Bong tidak peduli. Di tempat lain, para anggota geng berkumpul untuk bersiap menghabisi Wong Kun dan merampas narkoba miliknya. Dengan pimpinannya bernama Ngo, dia adalah mantan anggota polisi. Sementara itu malam penyerbuan pun dimulai, anggota polisi mulai melakukan persiapan penyerbuan yang dipimpin Yeo. Sementara Bong mendengar kabar kalau dia dan timnya ternyata tidak diajak untuk melakukan penyerbuan. Bong dengan marah menelpon Yeo, menanyakan kenapa dia tidak diajak. Padahal dia sudah 4 tahun memburu Wong Kun. Yeo menjelaskan bahwa itu keputusan atasan mereka. Karena Bong selalu tidak mematuhi perintah, atasan mereka sedang mengincar kesalahan Bong. Sementara itu di lokasi penyerbuan geng Vietnam pun tiba di lokasi. Yeo yang memimpin penyerbuan ini langsung menyuruh anak buahnya untuk menunggu adanya transaksi. Kembali ke Bong, dia menyuruh timnya untuk mencari informasi di mana lokasi penyerbuan. Dia dan timnya akan segera menyusul. Namun para anggota geng Vietnam tiba-tiba diserang oleh beberapa ornak bertopeng saat memasuki gedung. Yang tak lain adalah Ngo dan anak buahnya. Mereka juga menyalakan alat pengacak sinyal, yang membuat komunikasi dan kamera pengintai polisi tidak bekerja. Ngo akhirnya sampai ke hadapan Wong Kun. Dia memperlihatkan handphonenya kepada Wong, untuk memperlihatkan bahwa gedung ini sudah dikepung polisi. Sontak saja membuat Wong Kun marah, terjadilah tembak-menembak antara mereka. Ngo dan anak buahnya berhasil menghabisi Wong Kun dan merampas semua narkobanya. Polisi yang sudah bersiap menyerbu masuk juga berhasil dihabisin semua oleh Ngo dan anggotanya. Mereka sudah mempersiapkan ini semua dengan matang. Bahkan Ngo membunuh Yeo yang sudah tidak berdaya dengan melemparkannya dari lantai 3. Tidak lama kemudian, Bong dan timnya pun tiba. Namun mereka semua sudah terlambat. Ngo dan anak buahnya pergi untuk menyerahkan dan menemui salah satu bandar yang menyewa mereka merampas narkoba milik Wong Kun. Dia adalah Men Kuai. Dia juga memperingati Ngo akan selalu berhati-hati, karena tugasnya hanya merampas narkoba tidak membunuh Won Kun dan polisi.
Kemudian mereka balik ke markas untuk membagi hasil kerjaan mereka. Ngo juga memerintahkan anggotanya untuk memulai kehidupan yang wajar dan tidak mengikuti dia lagi. Setelah menghadiri pemakaman Yeo, para polisi dipimpin oleh Bong melakukan penggeledahan di mana-mana. Mereka berusaha memperoleh petunjuk mengenai peredaran narkoba Wong Kwon. Mereka banyak menangkap berandalan yang berada di klub. Sementara itu, dalam persembunyiannya, Ngo teringat masa lalu saat masih menjadi polisi. Saat dia masih menjadi rekan Bong. Dulunya mereka sangat akrab dan saling bekerja sama di bawah pimpinan Inspektur Seto Kit. Hingga pada suatu ketika, ada kasus penculikan Siu Tong, CEO Ban Fortune. Kit memerintahkan mereka berdua untuk menyelamatkan Siu Tong dengan cara apapun. Mereka berdua melakukan pengintaian terhadap dua preman yang telah melakukan penculikan, kemudian salah satu penculik keluar dari bar, tim Ngo pun langsung bergerak untuk mengikutinya, sementara Bong masih menunggu penculik yang satunya keluar. Ngo berhasil menangkap Kola, dia dan timnya membawa Kola ke dermaga untuk diinterogasi. Kola tetap saja bungkam walau sudah dihajar habis-habisan. Tidak lama kemudian Inspektur Kit menelpon Ngo dan menanyakan apakah sudah dapat posisi Sandra di mana. Namun Ngo meminta waktu sedikit lagi karena Kola masih tidak mau memberitahukan. Kemudian Kit memerintahkan apapun caranya Kola harus bicara, karena tidak ada waktu lagi dan dia berjanji akan melindungi Ngo jika terjadi sesuatu. Ngo pun memukuli Kola hingga akhirnya dia mau bicara. Sandra pun berhasil ditemukan dan diselamatkan. Kemudian saat salah satu anak buah Ngo lengah, tiba-tiba Kola menggigit perutnya dan tidak mau melepaskan gigitannya hingga akhirnya mereka pun menghajar Kola habis-habisan. Tim Bong terus bergerak melakukan penggeledahan ke berbagai tempat, hingga dia menemukan seseorang yang membawa narkoba milik Wong Kwon di sebuah tempat perjudian kecil. Bong pun langsung menginterogasinya hingga mendapatkan informasi narkoba itu didapat dari Men Kuai. Setelah mereka mendapatkan informasi, Bong dan timnya balik ke kantor polisi dan mengadakan rapat untuk menangkap Men Kuai. Setelah rencana penangkapan siap dilakukan, mereka tidak mendapatkan surat perintah dari atasan untuk menangkap Men Kuai. Mereka tidak menyangka atasan tidak memberikannya. Namun Bong tetap tenang dan menyuruh semua anggotanya yang marah untuk pulang dan istirahat. Sementara itu, Ngo dan anak buahnya menyadari bahwa barang Men Kuai sudah tersebar kemana-mana. Mereka harus ambil tindakan karena itu bisa membahayakan. Mereka berencana membunuh Men Kuai untuk menghilangkan jejak. Bong yang menyuruh timnya pulang ternyata dia bertindak sendiri. Dia mendatangi markas Men Kuai. Kemudian dia masuk melalui atap untuk menghindari kerumunan anak buah Men Kuai. Akhirnya Bong berhasil menemui Men Kuai dengan menyandra salah satu anak buahnya yang menunjukkan di mana Men Kuai berada. Kemudian Bong menanyainya dari mana dia mendapatkan narkoba Wong Kwon, karena narkoba itu telah membunuh 8 anggota polisi. Bong akan meringankan hukuman jika Men Kuai menyerahkan orang itu kepadanya, tetapi Men Kuai menolak dan malah menembak Bong ketika dirinya mau diamankan ke kantor polisi. Tembak-menembak tak terhindarkan. Anak buah Men Kuai yang berada di luar ikut menyerbu. Bong yang berada di dalam seorang diri kini terkepung. Namun untungnya, tim Bong datang dan ikut membantu. Di tengah keributan itu Bong menyadari Men Kuai yang kabur. Kemudian Bong dengan cepat mengejarnya, terjadi perkelahian antara mereka berdua hingga masuk saluran pembuangan air. Men Kuai berhasil kabur lagi, dia berlari sampai ke jalan raya. Namun tiba-tiba muncul mobil dengan sangat kencang menabrak Men Kuai hingga tewas. Ternyata mobil yang menabrak Men Kuai itu dikendarai oleh anak buah Ngo, mereka sudah merencanakan ini semua untuk membunuh Men Kuai.
Hari berikutnya, Bong berziarah ke makam seorang anggota polisi yang tewas beberapa tahun lalu karena melakukan protes di kantor pusat. Anggota polisi itu dulunya adalah anggota tim Ngo. Saat sampai di sana, ternyata Ngo dan anak buahnya sedang berziarah juga. Sempat terjadi ketegangan, namun bisa diredakan oleh Ngo. Ngo dan Bong pun akhirnya mengobrol. Selain menanyakan kabar mereka masing-masing, Bong juga memberitahukan Ngo bahwa Wong Kun dibunuh oleh preman yang mengetahui rencana polisi untuk menangkap Wong Kun. Dia juga bercerita ada 8 orang polisi yang terbunuh dan Bong berjanji pada Ngo akan menangkap preman itu yang telah membunuh rekan polisi. Flashback ke masa lalu, saat Ngo dan timnya menghajar Kola. Bong datang terlambat dan melihat Kola sudah mati. Akhirnya Ngo dan timnya disidang atas pembunuhan. Di persidangan tidak ada satupun saksi yang meringankan mereka. Bahkan atasan mereka, Inspektur Kit, membantah telah memerintahkan mereka untuk melakukan cara apapun saat menginterogasi Kola. Ngo dan timnya pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Di salah satu bar terlihat anak buah Ngo, Chikeung. Dia sedang bersenang-senang bersama teman wanitanya, kemudian dia membawa wanita itu ke sebuah hotel. Setelah mereka bercinta, Chikeung memberikan sebuah jam tangan mahal, yang ternyata adalah jam yang dia ambil dari Wong Kun saat dia membunuhnya. Saat ceweknya ke kamar mandi, Chikeung memeriksa HP-nya dan menemukan foto-foto cewek itu sedang bermesraan dengan pria lain. Chikeung pun marah, mencekiknya hingga mati dan membuang mayatnya ke laut. Keesokan paginya polisi menemukan kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan di laut. Dalam jasad wanita itu polisi juga menemukan jam tangan milik Wong Kun. Setelah menyelidiki CCTV, Chikeung terlihat membawa mayat wanita itu keluar dari hotel. Dan akhirnya Bong mulai yakin bahwa Ngo terlibat dengan semua ini. Sementara itu Ngo dan anak buahnya mengunjungi Kauwing. Mereka merencanakan perampokan Ban Fortune. Mereka mengajak Kauwing untuk membantu mereka dalam perampokan ban. Bong dan timnya berhasil melacak nomor Chikeung, dan menemukannya sedang berhenti di depan gedung Kauwing. Kemudian mereka bergerak untuk memburunya. Tetapi Chikeung dan Kim Wah yang mengawasi dari luar gedung mengetahui ada polisi yang memburu mereka. Dan mereka pun kabur dari buruan polisi. Dalam pelarian Kim Wah bertanya pada Chikeung bagaimana bisa polisi melacak mereka. Chikeung mengaku telah berbuat kesalahan. Kim Wah marah, dia pun melompat keluar mobil. Namun dia akhirnya tertangkap oleh polisi. Sementara itu, Bong yang masuk ke gedung Kauwing untuk mengejar Ngo. Namun Ngo berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Bong pun mengejarnya menggunakan mobil. Dalam pengejaran Chikeung, dia terjebak di lampu merah kemudian polisi mengepung untuk menangkapnya tapi Ngo dan anak buahnya datang menyelamatkannya dan terjadi tembak-menembak. Akhirnya Chikeung berhasil kabur setelah dibantu temannya. Sedangkan Bong yang mengejar Ngo sempat saling adu tembak. Namun karena mobilnya tak terkendali dan hampir menabrak anak kecil, Bong terpaksa harus melepaskan Ngo dan memilih menyelamatkan anak itu. Ngo yang sudah sampai di tempat persembunyiannya memukuli dan kemudian dia membunuh Chikeung karena kesalahannya tidak bisa diampuni lagi. Kemudian anak buahnya menculik mantan polisi Kit yang dulu pernah menjadi atasan Bong dan Ngo. Di kantor polisi, Bong dan timnya berdiskusi bagaimana menangkap Ngo dan anak buahnya. Mereka menyimpulkan bahwa kelompok Ngo terlibat dalam semua kasus ini. Saat mereka akan bergerak, datanglah Kaapo menghentikan mereka. Dia mengatakan bahwa kantor pusat sudah menyerahkan kasus ini kepada Inspektur Sia dan Kaapo melarang tim Bong bertindak. Namun Bong dengan tegas menolak. Kemudian saat mereka berdebat, datang salah seorang anggota polisi melaporkan bahwa Ngo dan anak buahnya datang untuk melapor. Suasana menjadi tegang. Ngo dan anak buahnya diinterogasi. Namun mereka tidak ada yang mengaku. Ngo bersikeras bahwa mereka datang hanya untuk melaporkan kehilangan salah satu rekan mereka, Chikeung. Ngo juga berkata bahwa polisi tidak punya bukti untuk menangkap mereka.
Dan dalam waktu 24 jam mereka harus dilepaskan. Mayat Chikeung akhirnya ditemukan. Ditemukan juga sepucuk surat yang berisi bahwa Chikeung mengakui semua perbuatannya. Maka tidak ada bukti bahwa Ngo dan anak buahnya terlibat. Bong marah merasa dipermainkan. Dia menghampiri Ngo di ruang interogasi. Mereka berdua ribut, tapi bagaimanapun juga, mereka harus melepaskan Ngo. Sementara itu, terjadi insiden di gedung pertunjukan, tempat di mana istri Bong bekerja mempersiapkan pertunjukan anak-anak menari balet. Mantan Inspektur Kit, dengan kalung bom di lehernya menyandera istri Bong. Dia memborgol istri Bong dengan tangannya. Kemudian Kit berteriak hanya mau ditemui Bong. Bong datang dan mengajak Kit bicara. Di hadapan Bong, Kit mengaku bahwa 4 tahun lalu, dialah yang memerintahkan Ngo dan timnya untuk melakukan segala cara agar Kola mengaku. Ngo yang mengawasi kejadian itu dari jauh menggunakan kamera, berbicara melalui speaker yang terpasang di bom itu. Dia meragukan niat Bong dan memberikan waktu 30 detik. Tim penjinak bom maju. Tapi Bong justru menembakinya dan menyuruh mereka mundur. Dari jauh, Ngo mengatakan bom itu terhubung dengan nadi Kit. Jika nadi Kit berhenti, bom juga akan berhenti. Jadi jika Bong ingin menyelamatkan istrinya, dia harus membunuh Kit. Waktu menunjukkan tinggal 5 detik saat sniper menembak Kit. Bom pun berhenti. Tapi dari jauh, Ngo kembali mengaktifkan bom tersebut. Di saat-saat genting, Bong menembak borgol dan berusaha menyelamatkan istrinya. Bom pun meledak. Di rumah sakit, Bong didatangin tim dari Propam datang untuk mengamankannya. Tidak begitu lama dokter keluar dari ruangan operasi dan Bong mendengarkan penjelasan dokter bahwa kondisi istri dan bayinya sudah aman. Kemudian Bong dibawa ke sidang kode etik karena sudah menembaki tim penjinak bom. Sementara itu, Ngo dan anak buahnya menemui Cao Wing untuk membicarakan persiapan terakhir mengenai rencana mereka untuk merampok Ban Fortune. Cao Wing mengatakan bahwa persiapan sudah final. Dia menunjukkan sebuah flash disk bahwa dia sudah mempunyai data termasuk sistem keamanannya. Tapi, dia memutuskan untuk tidak memakai jasa Ngo. Dia akan memakai tim lain karena Ngo dan timnya sudah diburu polisi. Ngo pun akhirnya menghabisi Cao Wing dan anak buahnya. Sebelum membunuh Cao Wing, dia menyelipkan flash disk lain di saku Cao Wing. Bong menghadapi sidang tertutup kode etik. Saat sidang akan dimulai, semua rekan Bong, termasuk Kaapo masuk untuk membela Bong. Mereka meminta sidang tidak memberhentikan Bong sebagai polisi. Bong menyuruh mereka keluar dan melakukan pembelaan sendiri. Setelah mendengar pembelaan Bong, para inspektur menunda sidang untuk dilanjut besok. Selama sidang ditunda, Bong tetap menjadi seorang polisi. Bong berterima kasih pada para inspektur. Setelah sidang, Bong dan timnya langsung segera bergerak. Mereka menemukan Cao Wing dibantai di tempatnya. Mereka juga menemukan flash disk di saku Cao Wing yang berisi data keamanan Ban Pan Asia. Mereka pun segera bergerak mengamankannya. Bong mendapatkan info dari timnya bahwa salah satu korban di tempat Cao Wing adalah seorang manajer Ban Fortune. Hari ini Ban Fortune akan mengadakan rapat khusus. CEO Ban Fortune, Siu Tong, baru saja kembali dari Amerika. Kemudian Bong menghadap Inspektur Xia, mengatakan bahwa mereka salah sasaran. Harusnya Ban Fortune yang diamankan. Bong menjelaskan situasinya. Tapi Inspektur Xia tidak mau mengirim anggota ke sana. Dia menyuruh Bong dan timnya untuk pergi sendiri. Sementara itu di Ban Fortune, Ngo dan anak buahnya tiba dengan menyamar sebagai jasa catering. Dengan cepat, mereka berhasil menyandera Siu Tong, kemudian mereka membawa Siu Tong menuju berangkas dan mereka menggasak uang yang ada. Kemudian Ngo juga membunuh Siu Tong. Saat Bong dan timnya hampir sampai, mereka berpapasan dengan Ngo yang baru keluar dari ban. Bong berbalik mengejar Ngo. Terjadi kejar-kejaran dan adu tembak di jalanan ramai. Di sebuah sudut kota, 2 orang polisi patroli menembaki mobil Ngo membuat mereka kehilangan kendali dan menabrak sebuah outlet pakaian.
Dan akhirnya mobil mereka terhenti di antara mobil-mobil lain. Tim Bong yang mengejar langsung menembaki mereka. Mereka saling berlindung di antara mobil-mobil yang sudah ditinggal penumpangnya. Polisi yang lain terus berdatangan membantu. 2 orang anak buah Mo berhasil dilumpuhkan. Kemudian Kim Wah masuk dalam bus dan menyandera anak kecil dengan granat. Salah satu anggota tim Bong berhasil menyerang Kim Wah dan menjauhkan anak kecil itu. Sialnya, granatnya terjatuh. Dengan keputusan cepat dia berhasil merobohkan Kim Wah ke atas granat tersebut dan menjadikan Kim Wah sebagai pelindung. Ngo dan seorang anak buahnya kabur hingga ke lorong bawah tanah. Polisi terus mengejarnya. Anak buah Ngo sudah tidak sanggup lagi, dia menyuruh Ngo lanjut kabur. Dengan membawa 2 granat dia berlari ke arah kumpulan polisi yang mengejarnya. Namun sebelum sampai, Bong menembaknya hingga jatuh dan granatnya meledak. Bong lanjut mengejar Ngo. Di depan sebuah gereja yang sedang direnovasi, Bong berhasil menjangkau Ngo, membuat mereka menerjang jendela dan masuk ke dalam. Ngo mengeluarkan pisaunya dan Bong menggunakan tongkat polisinya. Mereka pun bertarung hingga akhirnya Bong berhasil merobohkan Ngo. Kemudian Mo yang meraih sebuah hammer di dekatnya dan balik menyerang Bong. Tetapi Bong juga berhasil meraih sebuah linggis. Kemudian pertarungan mereka berlanjut hingga mencapai altar di mana terdapat sebuah piano tua dan patung Bunda Maria. Bong mendesak Mo ke tembok, tapi dia berhasil lepas dan melempar Bong ke arah patung. Patung roboh dan hancur. Saat Bong berusaha bangkit, tiba-tiba Ngo menyerangnya menggunakan obeng. Namun obeng itu ditangkap yang akhirnya menembus telapak Bong. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bong mengunci Ngo dan mematahkan tangannya. Ngo tidak sanggup berdiri lagi. Di saat yang sama, para polisi datang dan mengarahkan semua penjejak laser ke arah Ngo. Ngo bangkit dan mengoceh, seandainya dulu Bong yang mengejar Kola, apakah nasib mereka akan berbeda? Bong tidak peduli. Ngo berdiri di atas piano dan menjatuhkan diri ke sebuah besi runcing dan tajam yang muncul akibat reruntuhan patung. Ngo pun tewas. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video